Haleluya, Shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku semua? Saya percaya bahwa kasih Tuhan tetap kita bisa rasakan di setiap hari dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, ya. Hari lepas hari Tuhan jaga, Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus yang memberkati. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Yang lemah, Tuhan Yesus berikan kekuatan. Yang mungkin lagi berduka cita, ada penghiburan dari Tuhan Yesus. Jadi pada kesempatan sore hari ini, saudaraku, saya rindu untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan dengan tujuan satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman yang kami sampaikan tujuannya adalah satu, agar kita bersama-sama bisa bertumbuh di masa yang sulit seperti apapun. Tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak bisa bertumbuh. Justru di masa-masa sulit, di masa-masa penuh dengan tekanan, disitulah iman kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Jadi firman ini saya berdoa akan tertanam di dalam hati Bapak Ibu semua, dan kemudian memberikan nutrisi buat iman kita, dan membangkitkan semangat kita sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi pemenang di akhir zaman ini. Karena itu saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu setia. Apapun keadaan yang sedang terjadi, kami percaya Tuhan kami lebih besar dari segala pergumulan kami. Tuhan kami lebih dahsyat. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi, karena kuasa-Mu tidak tertandingi. Itulah sebabnya Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan, dan kami hanya memanggil nama Tuhan Yesus untuk beracara di dalam segenap kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, mengurapi hati dan pikiran kami, mengurapi keluarga kami, mengurapi kehidupan setiap kami Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, saat ini kami mau fokus kepada Tuhan, mau terima makanan yang baik, nutrisi yang menguatkan rohani kami Tuhan, sehingga iman kami dibangkitkan dan ada sukacita di dalam Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan beracara dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi setiap kami. Dan hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, kami hamba berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja memakai hamba Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapi lidah perkataanku Tuhan, sehingga yang ku sampaikan hanyalah kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Saya rindu mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati hari yang baru bersama Tuhan Yesus. Kita imani hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Kalau kita bangun tadi pagi, semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari bersama kita akan membahas kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan hati, ya. Karena manusia lihat penampilan luar, tapi Tuhan Yesus melihat hati kita. Orang tidak bisa melihat hati ini, saudaraku. Dengan perkataan, dengan sikap kita, kita bisa memanipulasi apa yang sebenarnya ada di hati kita. Tetapi Tuhan tidak. Kita tidak bisa memanipulasi Tuhan, tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan, karena apa yang ada di hati kita itu terlihat langsung oleh matanya Tuhan. Jadi Tuhan berperkara dengan hal-hal yang manusia tidak bisa lihat. Sehingga saya mau mengatakan bahwa hati Bapak Ibu dan saya ini sangat penting di hadapan Tuhan. Isinya seperti apa, itu penting di mata Tuhan. Jadi mari bersama-sama saudaraku mulai sore hari ini kita perhatikan
apa yang ada di dalam hati kita ini. Karena bagi Tuhan, hati kita begitu penting. Karena apa? Disitulah tempat Dia bersemayam, disitulah tempat Tuhan seringkali menyampaikan isi hatinya. Menyampaikan firman, yang menyampaikan teguran, yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan sering kali berbicara melalui hati kita, saudaraku. Karena itu kita harus perhatikan, apakah hati kita bersih di hadapan Tuhan? Apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Kenapa kita harus perhatikan benar atau bersih? Supaya apa yang Tuhan mau sampaikan bisa kita rasakan, saudaraku. Kalau kita lihat singkat Mazmur 24. Bapak Ibu yang ada Alkitab bisa buka Mazmur pasal 24 ayat 3 ya. Saya akan bacakan sampai 5. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, satu, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat, pemazmur di sini bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bayangkan, ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau ada orang bertanya ini kepada Tuhan, pasti orang ini rindu dekat dengan Tuhan. Karena itu dia bertanya, Daud bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Artinya siapa sih yang boleh dekat dengan Tuhan? Atau apa syaratnya untuk bisa intim dengan Tuhan? Saya percaya pertanyaan ini pun menjadi pertanyaan kita semua. Amin. Kita pasti mau intim dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan orang yang bersih tangannya, artinya di sini betapa penting perbuatan kita untuk kita perhatikan, saudaraku. Perbuatan kita yang tidak terlihat maupun yang terlihat, itu penting untuk kita perhatikan. Karena dikatakan orang yang bersih tangannya, artinya perbuatannya sesuai dengan firman. Perbuatannya menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Perhatikan saudaraku, pure heart. Tuhan mau hati kita murni di hadapan Tuhan. Pure, ya, tidak terkontaminasi. Jadi orang yang bisa intim, bisa dekat dengan Tuhan, bisa mengalami satu terobosan secara rohani dengan dahsyat dan luar biasa, itu dikatakan orang yang menjaga perbuatannya, perbuatan yang tidak terlihat maupun yang terlihat, dan orang yang murni hatinya. Murni hatinya itu berbicara orang yang motivasinya kudus, orang yang hatinya penuh dengan kebaikan, orang yang hatinya penuh dengan kemurahan. Jadi hati Bapak, Ibu, dan saya ini penting di mata Tuhan. Tadi di awal saya katakan, orang hanya melihat penampilan kita nih saudaraku. Itulah sebabnya orang saat ini berlomba-lomba ya, untuk memperbaiki penampilan dia dari ujung rambut sampai telapak kaki, supaya bisa diterima. Apalagi kalau mau masuk pergaulan tingkat elit saudaraku. Dengan penampilan yang biasa, sulit. Itulah sebabnya orang mendandani dirinya. Dengan penampilan, dengan perlengkapan yang serba mahal, supaya apa? Di welcome, diterima. Tetapi orang-orang itu tidak bisa melihat isi hati kita. Pikiran kita tidak bisa baca. Tapi dahsyatnya Tuhan, Tuhan berkata, I don't care. Tuhan gak peduli apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan. Yang Tuhan pedulikan adalah apa yang ada di dalam hati kita itu. Ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, pada sore hari ini saya rindu untuk sharing tentang satu dosa, ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa mengkontaminasi hati kita, tapi ada satu hal yang cukup berbahaya, di mana saya percaya setiap orang pasti pernah mengalami, yaitu dosa iri hati. Coba kita renungkan, kita pernah iri gak sama orang? Kita pernah iri tidak dengan keadaan yang orang sedang nikmati? Nah, iri hati ini begitu berbahaya, saudaraku. Kalau kita lihat di Alkitab, begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami kegagalan, tidak bisa mereka mencapai tujuan hidup yang Tuhan sudah tentukan karena satu hal ini, yaitu iri hati.
Yang pertama yang saya angkat adalah tentang Kain dan Habel. Bayangkan, ini generasi kedua manusia yang ada di atas muka bumi. Setelah Adam dan Hawa menikah, mereka punya keturunan, punya 2 anak, Kain dan Habel. Laki-laki dua-duanya. Ya. Tetapi baru generasi yang kedua, saudaraku, sudah terjadi perselisihan dan sudah terjadi dosa yang sungguh mengerikan. Alkitab mengatakan kedua-duanya, kalau Kain bekerja sebagai petani dan Habel bekerja sebagai gembala. Dua-duanya membawa persembahan sesuai dengan hasil yang mereka kerjakan. Bagi saya sih nggak ada masalah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, dan kemudian persembahannya Kain ditolak oleh Tuhan. Nah, kita patut merenungkan, mempelajari apa yang menjadi penyebab persembahan dari Kain ini ditolak oleh Tuhan, saudaraku. Ya, dan karena persembahannya dia ditolak oleh Tuhan dan adiknya diterima, Tuhan disenangkan, sehingga timbul iri hati. Dan ketika timbul iri hati, Tuhan sudah berbicara langsung kepada Kain. Kita bisa buka ya di Kejadian pasal 4. Pasal 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini ciri orang iri hati nih, saudaraku. Hatinya panas, mukanya muram, gak ada sukacita. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Artinya Tuhan sedang berkata, kenapa sih kamu iri hati? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi ternyata ketika Kain membawa persembahan, hatinya tidak baik. Sehingga sini kita bisa lihat, saudaraku, apapun persembahan yang kita bawa buat Tuhan, mau diri kita ya, kita pelayanan di gereja, bahkan kita bawa persembahan uang mungkin cukup banyak, persembahan makanan, persembahan waktu, tenaga, melayani Tuhan, kiri kanan pelayanan serba sibuk. Tapi kalau hati kita jahat, kita nggak tahu, mungkin jahat sama orang atau mungkin kecewa sama Tuhan, saudaraku, itu dikatakan persembahannya tidak sampai kepada Tuhan. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa betapa pentingnya Bapak Ibu untuk menjaga hati kita untuk terus baik di mata siapa? Bukan hanya mata sesama, tetapi di mata Tuhan. Allah yang bisa melihat tembus sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Tuhan sudah tegur, saya percaya dengan penuh kasih sebagai Bapa yang baik. Kain, Tuhan mengencourage Kain untuk please don't do that. Jangan iri hati, jangan sedih hatimu. Perbaiki hidupmu, perbaiki hatimu. Kalau aku tidak bisa menerima persembahanmu karena ada satu kesalahanmu. Nih aku kasih tahu bocorannya ya. Perbaiki sikapmu, perbaiki hatimu. Maka percayalah persembahanmu akan kuterima. Karena aku Allah yang kudus. Aku hanya bisa menerima persembahan yang benar sesuai dengan standarku. Bukan standar dunia. Bukan standar engkau. Kalau Kain menerima masukan dari Tuhan, saya percaya dia akan menjadi orang yang diberkati dan dipakai Tuhan. Tapi Alkitab berkata bahwa ayat 7 ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah berikan peringatan. Engkau harus berkuasa atas dosa itu ya. Kalau engkau tidak melawan, maka dosa itu sudah mengintip. Artinya hati-hati, dosa itu bisa mengalahkan engkau. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada akhirnya Kain tidak memperdulikan perkataan Tuhan, dia lebih menuruti emosi dia, amarah dia, saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa Kain akhirnya membunuh saudaranya. Bayangkan, karena iri hati. Manusia generasi kedua sudah jatuh di dalam dosa iri hati, dan lebih dalam lagi, iri hati ini ternyata bisa menuntun kepada dosa yang lebih dalam lagi, yaitu membunuh. Sangat mengerikan, bukan saudaraku? Nah, contoh yang kedua, kalau kita lihat di dalam Kejadian 37, di sini bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dikatakan pada ayat yang ketiga, Israel yaitu Yakub ya,
bapaknya Yusuf, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, dari 10 saudara-saudaranya yang laki-laki. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya yaitu Yakub atau Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka atau iri hatilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bayangkan saudaraku, sama Kain Habel satu rumah, saudara, ya. Dan kemudian Yusuf dan saudara-saudaranya yang lain. Dikatakan Yakub atau Israel lebih mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya. Saya percaya ada alasan tertentu. Mungkin karena Yusuf ini lahir ketika Yakub sudah tua, sehingga dia lebih banyak waktu menemani bapaknya. Saudara-saudaranya sudah bekerja, ya sudah mengurusi keluarganya masing-masing, sehingga Yusuf lebih banyak dengan bapaknya waktunya. Jadi tidak, ya istilahnya wajarlah kalau bapaknya sayang. Karena di masa tuanya dia sudah tidak kuat mungkin bekerja, ada Yusuf yang menemani dia. Dan karena sayangnya Yakub, sehingga dibuatkan jubah yang maha indah. Saudara-saudara tidak diberikan itu. Kalau bagi saya ini masalah yang sepele sebenarnya, saudaraku. Saudara-saudara Yusuf harusnya berpikir, oh ya wajarlah. Kalau kita kan sudah berkeluarga, kita sudah sibuk dengan keluarga masing-masing. Kalau Yusuf, ya dia waktunya full bisa berada di rumah menemani bapak di rumah. Jadi wajar kalau bapaknya sayang. Tetapi ternyata respon dari saudara-saudaranya berbeda. Alkitab mengatakan bahwa saudara-saudaranya ini iri hati, bahkan benci. Dan karena kebenciannya ini, sehingga mereka merencanakan konspirasi, saudaraku, untuk membunuh Yusuf. Tapi kemudian Ruben berkata, jangan dibunuh deh. Kita masukkan saja ke dalam sumur. Masukkan ke dalam sumur, tapi ternyata akhirnya dijual, saudaraku. Dibawa ke Mesir dan akhirnya menjadi budak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat, iri hati ini adalah satu dosa yang begitu berbahaya. Dosa yang harusnya buru-buru kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Yusuf mengalami penderitaan karena sikap dari saudara-saudaranya. Yang ketiga kita bisa lihat adalah di dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Ada satu kisah yang luar biasa juga nih, berbicara tentang Saul dan Daud. Ketika Saul menjadi raja dan Daud ini menjadi pemimpin tentaranya Saul. Ketika mereka pergi berperang, coba lihat pada 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, atau membuat dia menjadi iri hati. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Coba bayangkan Bapak Ibu. Saul iri hati kepada Daud. Orang yang sebenarnya sangat berjasa kepada kerajaan yang ia pimpin, yaitu kerajaan Israel. Karena Daud diurapi Tuhan, maka sering memberikan kemenangan buat kerajaannya. Tetapi respon dari Saul itu berbeda, saudaraku. Sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa segala hal yang berkaitan dengan hati kita, Tuhan memberikan kita kebebasan. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk merespon. Apakah merespon dengan cara yang benar atau merespon dengan cara yang tidak benar. Di sini saya bisa melihat ada dua sisi, yaitu sisi orang yang diirikan atau orang yang iri, ya. Singkat saja, kalau Bapak Ibu berada dalam posisi orang iri kepada Bapak Ibu karena mungkin engkau dipromosikan, engkau diberkati, engkau berhasil, maka apa yang harus kita lakukan, saudaraku, ketika kita dalam posisi seperti itu? Jangan terintimidasi. Satu hal yang harus kita tetap lakukan adalah berdoa bagi orang-orang seperti itu, saudaraku, dan kemudian keep shining. Tetap lakukan hal yang baik.
hal yang Tuhan sudah tentukan untuk kita lakukan. Tetap hidup di dalam firman. Ketika orang mungkin iri hati atas keberhasilanmu, kesuksesan yang kau raih, jangan kecil hati dan kemudian kau back off, ya kan, urung diri dan kemudian berusaha menjaga perasaan orang lain. Jangan, saudaraku. Apapun sikap respon orang kepada keberhasilan sedang Tuhan singkapkan, nyatakan di dalam hidupmu, karir, pelayanan, apapun itu, maka saya mau katakan, saudaraku, tetap lakukan hal yang baik dan berdoa bagi mereka. Kalau Tuhan sedang izinkan itu, saya percaya Tuhan sedang melatih kita untuk tetap memiliki hati yang baik kepada siapapun. Nah, bagaimana apabila kita di dalam posisi menjadi orang-orang yang dicobai dengan pikiran-pikiran serbuan dari roh jahat untuk iri kepada keberhasilan orang, saudaraku? Sikap kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Coba kita buka di dalam Filipi, ya. Kita buka di dalam Filipi. Kita buka dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini kuncinya. Jadi bagaimana supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak jatuh di dalam satu dosa ini, yaitu dosa iri hati. Dosa yang seringkali menuntun orang untuk melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya maupun orang lain di masa depan. Iri hati ini kalau tidak buru-buru diselesaikan, ujung-ujungnya bisa berbahaya, saudaraku. Jadi mungkin ketika melihat orang berhasil di kantor, dipromosikan, dan mungkin Bapak Ibu lebih dulu bekerja di perusahaan itu, tetapi dia dipromosikan, jabatannya lebih tinggi dari engkau sekarang. Atau ada orang yang diberkati usahanya, bisnisnya, ya, diberkati pernikahannya, diberikan keturunan, sementara engkau sedang menantikan keturunan, sudah menikah sekian lama, ada orang yang baru menikah langsung bisa punya anak. Sebenarnya banyak alasan. Suami istri mungkin, istrinya jabatannya lebih tinggi, penghasilannya lebih besar. Dan kemudian suaminya mungkin mulai merasakan, saya suami sebagai kepala rumah tangga, ya, tanpa dia sadari dia mulai dikuasai oleh iri hati, saudaraku. Maka lambat atau cepat pernikahan ini pasti akan mengalami goncangan kalau suaminya tidak buru-buru menyelesaikan masalah ini di hadapan Tuhan. Jadi banyak alasan untuk manusia jatuh di dalam dosa ini. Kalau kita tidak benar-benar menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap connect sama Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, maka serangan roh jahat itu akan begitu mudah membuat kita jatuh di dalam dosa ini. Maka kuncinya apa, saudaraku? Ayat ke-8 dari Filipi pasal 4 dikatakan, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mulai hari ini, saudaraku, kuncinya adalah izinkan segala yang baik dari Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Difikirkan, direnungkan. Artinya terus makan. Terus makan. Makan apa? Makan yang baik, yang dari Tuhan. Jadi bukan hanya jasmani kita diberikan makan. Kasih sarapan, ya, kasih makan siang, makan malam, kasih vitamin, apalagi sedang pandemik virus corona, jaga kesehatan, jaga imun sistem. Kalau fisik kita perlu dijaga imun sistemnya, daya tahannya, saudaraku, maka jangan lupa rohani kita pun perlu makanan, perlu vitamin, perlu dijaga daya tahannya. Daya tahan terhadap apa? Terhadap godaan roh jahat. Salah satunya untuk jatuh di dalam dosa iri hati ini. Kasih nutrisi yang terbaik, kasih makanan yang terbaik. Apa? Tidak ada yang lain. Firman Tuhan.
Sehingga di sini bisa kita lihat jelas saudaraku bahwa untuk memberikan makan roh kita firman Tuhan, maka Bapak Ibu harus selalu intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus hidup di dalam doa, membaca firman Tuhan, kemudian hidup di dalam pujian dan penyembahan. Di dalam hidup seperti ini, Bapak Ibu sedang memberikan kekuatan buat rohani kita, sehingga segala serangan virus-virus roh jahat, bakteri-bakteri roh yang jahat yang berusaha menyerang keadaan iman kita, roh kita, saudaraku, tidak akan bisa masuk dan kemudian melemahkan kita. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, masukkan hal-hal yang mulia, yang kudus, yang adil. Maka itu akan menjadi benteng ya buat hati dan pikiran Bapak Ibu. Karena saya betul-betul diberkati dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 24 tadi. Mazmur pasal 24 di mana Raja Daud bergumul, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus berdiri? Coba bayangkan saudaraku. Di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama, seringkali tokoh-tokoh firman Tuhan ini begitu berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, mereka tersungkur. Tidak kuat dengan kekudusan Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Nah, Daud berkata, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bisa tersungkur saja sudah mengucap syukur, apalagi bisa berdiri. Artinya bisa layak berada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi hati kita harus murni mulai sore hari ini, saudaraku. Maka berkatnya Tuhan katakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, ayat yang kelima, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kita akan mengalami keselamatan dari Tuhan dan berkat. Berkat apa? Jasmani, rohani. Berkat bukan hanya berkaitan dengan uang ya saudaraku ya, tapi bisa tentang berkat rohani. Ada damai sejahtera. Di luar orang banyak ketakutan. Di luar banyak orang sedang khawatir luar biasa. Tapi di masa yang sama ini, di mana orang khawatir, takut, Bapak Ibu tetap ada berkat rohani, yaitu ada damai sejahtera. Ada sukacita. Bayangkan kalau kita connect terus dengan Tuhan, ya, intim terus dengan Tuhan, maka segala berita yang menakutkan yang kita lihat, yang kita dengar, tidak akan bisa menurunkan iman kita. Karena yang kita dengar, yang menguasai kita, adalah suara Tuhan. Pimpinan Roh Kudus memampukan Bapak Ibu dan saya untuk be strong. Be strong in the Lord. Kuat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua mulai sore hari ini untuk belajar menang. Apa sikap kita ketika melihat orang berhasil? Maka bersukacitalah bersama mereka. Ya, Tuhan mau kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Artinya sependeritaan bersama orang. Ini hati yang benar, sama seperti Tuhan Yesus. Menangis bersama orang yang menangis. Bukan artinya kita lemah. Bukan kita buat-buat. No, artinya kita sepenanggungan dengan orang yang sedang di dalam pergumulan. Kita tidak cuek, saudaraku. Kita punya hati yang berempati. Bukan hanya di perkataan, kasihan dia ya. Tidak, tapi punya empati. Kalau kita belum bisa bantu orang, mungkin dengan tenaga atau dengan keuangan, setidaknya, tapi ini jauh lebih dahsyat, Bapak Ibu bisa berdoa bagi orang itu. Ya, kau bisa menangis buat orang yang sedang menangis. Oh, itu luar biasa. Itulah hati Tuhan Yesus. Bukan kitanya bersuka cita ketika orang menangis. Nah, ini berbahaya, saudaraku. Ada tidak orang yang bersuka cita, bersorak ketika melihat orang menderita, ketika melihat orang dalam pergumulan, ketika melihat orang menangis, syukurin. Ada nggak? Banyak, saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu tidak seperti itu. Ya. Jadi kita punya hati seperti Tuhan Yesus. Dan bersukacita bersama orang yang bersukacita. Nah, ini dia. Ini syarat untuk mengebalkan hati kita supaya kita antivirus dari virus iri hati. Bersukacitalah bersama orang yang bersukacita. Ketika melihat tetanggamu, saudaramu, temanmu dipromosikan, katakan pada mereka, good job. Ya.
Tuhan luar biasa, Tuhan berkatimu, jadi berkat ya. Maju terus dalam Tuhan. Nah, itu sikap yang benar, saudaraku. Maka lihatlah pada waktunya, giliran kau untuk diberkati, dipromosikan Tuhan. Jadi jangan harap kita akan mengalami apa yang Tuhan kerjakan kepada orang lain kalau sikap hati kita masih salah. Kalau hati kita belum benar di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banggalah punya Tuhan Yesus yang baik. Apapun keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, saudaraku, tetap mengucap syukur. Katakan amin. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun, termasuk virus corona. Bagi Tuhan terlalu kecil virus corona. Dalam hitungan detik Tuhan bisa ambil virus ini dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan bisa angkat. Tapi kalau Tuhan masih izinkan ada hingga detik ini, saya percaya karena masih ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan dan lakukan buat Indonesia, buat bangsa-bangsa lain, buat dunia. Tuhan sedang menarik jiwa-jiwa untuk datang memandang kepada Dia sebagai Tuhan yang agung, Tuhan yang dahsyat, Tuhan sumber juru selamat. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sore hari ini. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Berjumpa kembali pada kesempatan berikut. Ya, bisa ikuti live streaming kami berikut pada hari Rabu jam 7 malam. Kami Pure Heart Christ Ministry rindu untuk menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu semua. Ya, Pure Heart Christ Ministry, Pure Heart artinya hati yang murni, sama seperti yang kita baca tadi di dalam Mazmur pasal 24. Kami rindu untuk membawa umat Tuhan untuk memiliki hati yang murni. Gak ada embel-embel, saudaraku. Karena yang kita bawa ketika berjumpa Tuhan adalah hati ini. Ya. Kita tidak akan bawa kesuksesan kita. Kita tidak akan bawa nama baik, ketenaran kita, saudaraku. Yang kita bawa adalah hati. Hati yang apa? Hati yang kondisinya yang Tuhan mau, yaitu hati yang pure. Hati yang murni. Hati yang bersih. Karena itu izinkan Tuhan hari ini dan seterusnya membersihkan hatimu. Dari apa? Dari segala hal yang menjadi penghalang untuk Tuhan menguasai secara full hati kita. Kalau masih ada iri hati atau kebencian atau kepahitan, maka Tuhan tidak bisa menguasai secara full hati kita. Tuhan bisa paksa, bisa. Tapi Tuhan, Allah yang memberikan free will, kehendak bebas untuk kita mau taat atau tidak. Karena itu, izinkan Tuhan untuk memurnikan, membersihkan hati Bapak Ibu. Saat-saat di mana kita terbatas, hanya banyak waktu di rumah, gunakan saat-saat ini untuk mengizinkan Tuhan bekerja. Apa yang menjadi penghalang selama ini? Apa yang menjadi penghalang kuasa Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, menguasai hidup kita? Izinkan Tuhan bersihkan. Karena pada waktunya yang kita bawa berjumpa dengan Tuhan adalah isi hati Tuhan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai ada penyesalan, saudaraku. Karena ketika kita berjumpa Tuhan, kita akan menghadap Dia one by one. Kita tidak bisa berkata kepada Bapak Gembala Sidang, "Pak, tolong temani saya berjumpa Yesus, kasih laporan." Kita tidak bisa berkata kepada istri, Mama kan yang seorang pendoa waktu di bumi, mau ketemu Tuhan, tolong jadi juru bicara Papa ya, sampaikan kepada Tuhan, tolong sampaikan yang baik-baik. Tidak bisa, saudaraku. Kita harus kasih laporan ke Tuhan personally, masing-masing. Itulah sebabnya hati kita harus murni, bersih, sehingga ketika berjumpa dengan Tuhan, kita akan bersuka cita. Tidak ada rasa takut sedikit pun, karena hati kita sudah seperti yang Tuhan mau. Nah, ini yang luar biasa. Kita harus pastikan hati Bapak, Ibu, dan saya kondisinya seperti yang Tuhan mau. Kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan, saudaraku, maka izinkan Tuhan membersihkan. Izinkan Tuhan memurnikan, dibentuk. Karena dalam Mazmur pasal 24 dikatakan, yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, yang boleh berdiri di hadapan Tuhan yang kudus, atau yang boleh menghadap Tuhan secara pribadi, itu dikatakan orang yang murni hatinya. Jadi, mulai hari ini, perhatikan hati kita. Kemurniannya, motivasinya. Orang lihat penampilan kita.
kita bisa perindah penampilan dengan pakaian-pakaian yang up to date, dengan merek yang branded. Tapi itu tidak berlaku buat Tuhan. Tuhan bisa menembus sampai kedalaman apa isi hati kita. Bahkan right now, detik ini, Tuhan bisa lihat isi hati Bapak, Ibu, dan saya. Jadi saudaraku, ambil waktu yang banyak, jangan sedikit, bersama Tuhan. Nikmati Tuhan bersama keluargamu, ya, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Bangun mesbah keluarga, berdoa bersama, saling menguatkan, saling menegur dengan kasih, ya, dan kemudian sama-sama bertumbuh. Sehingga ketika corona ini selesai, saudaraku, kita keluar menjadi orang yang berbeda. Kita menjadi orang yang siap dipakai Tuhan. Kita sudah peka dengan Tuhan. Kita sudah murni. Hati kita sudah benar nih, saudaraku. Keluar kemanapun Tuhan percayakan. Oh, saya percaya kerinduan kita adalah memuliakan Tuhan. Kerinduan kita adalah jadi berkat bagi banyak orang. That's it. Itu saja yang saya rindu sampaikan. Sampai berjumpa lagi, ya, dalam perjumpaan berikut. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, we love you so much. Thank you for today. Thank you for your blessings. Thank you for your words. Thank you for the spoken words. Kami sungguh bersuka cita dan bangga punya Bapa yang baik. We are so thankful because you become our Father in heaven. And through Christ your Son, we've been saved by the blood of Jesus. Melalui putra-Mu yang kudus, kami sudah diselamatkan. By the shed blood of Jesus Christ on the cross, we receive the salvation. Dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kami menerima keselamatan. Praise God. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Hamba berdoa secara pribadi. Buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di dalam masa-masa pergumulan. Apapun pergumulan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bagi anak-Mu yang sedang khawatir, bahkan takut untuk menghadapi hari esok, saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan iman mereka, bangkitkan sukacita mereka, untuk mereka tetap percaya Tuhan, you are still in control. You can do more than what we think, Lord. Kau mampu melakukan lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau sanggup memberikan mereka kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Segala intimidasi roh jahat, segala roh ketakutan dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan memberikan mereka iman yang kuat, sukacita di dalam Kristus. Buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan secara fisik, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kuasa nama Yesus saat ini membalut setiap luka di tubuh mereka. Be healed, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Membangkitkan iman mereka untuk percaya bahwa Tuhan sudah menang. Tuhan mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, dan memberikan mereka kemenangan mujizat. Sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menolong bilur-bilur Tuhan. Kuasa darah Yesus, sumber mujizat, sumber pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Hamba doa Tuhan buka jalan. Buka jalan. Apa yang belum pernah mereka pikirkan, apa yang belum pernah mereka terlintas dalam pikiran mereka, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.